Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Perkenalkan, saya Bu Azmi, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 7. Pada video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti bab 1, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak, mari berpikir, apa pedoman hidup seorang muslim? Apakah kalian sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban pertanyaan ini pada kolom komentar ya. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan tadi, kita akan belajar materi bab 1, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, yang meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kegiatan kedua, mengartikan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Kegiatan ketiga, menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Dan kegiatan terakhir, memahami isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahl ayat 64. Anak-anak, mari kita membaca Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan memaknainya ya. Perhatikan Bu Azmi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya, kita akan membaca dan memaknai Quran Surah An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pada kegiatan ketiga, kita akan menerapkan bacaan Alif Lam atau hukum bacaan Alif Lam. Hukum bacaan Alif Lam terbagi menjadi dua. Yang pertama, Alif Lam Syamsiyah, dan yang kedua, Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Syamsiyah adalah dibaca lebur atau dengung. Hurufnya terdapat 14 huruf. Contohnya, Yaumiddin, Ilahin Nas. Yang kedua ada Alif Lam Qamariyah, dibaca jelas. Hurufnya pun terdapat 14 huruf. Contohnya, Rabbil Alamin, Fil Ard. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa perbedaan antara Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah. Ciri Alif Lam Syamsiyah. Yang pertama, Alif Lam dibaca lebur atau idgham. Contohnya, minan nas. Nah, ciri yang kedua,
ada harokat tasydid atau syiddah di atas huruf yang terletak setelah alif lam sukun. Contohnya, minan nas. Ciri alif lam qamariyah. Yang pertama, alif lam dibaca jelas atau izhar. Contoh, bil ghaib. Ya, ciri yang kedua, ada tanda sukun di atas huruf alif lam sukun. Contohnya, bil ghaib. Anak-anak, mari kita praktekkan contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Untuk yang ibu beri garis putih itu alif lam syamsiyah. Contohnya seperti alladzina, ar-rasula, war-rasul. Untuk alif lam qamariyah, ibu tandai dengan garis biru. Contohnya al-amr, al-akhir, wal-yaum. Selanjutnya contoh alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah pada Quran Surah An-Nahl ayat 64. Al-syamsiyah berbunyi illa, al-qamariyah berbunyi al-kitab. Kita masuk pada kegiatan keempat. Kita akan mempelajari tentang isi kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan perintah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ajaran Al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 64, yaitu pada Quran Surah An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis atau sunnah berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Nah, tibalah kita pada penghujung video kali ini. Terima kasih Ibu Azmi sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.